Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya Risna Husainiah dari SDN Bojonggau, Kecamatan Tasikmalaya. Saya Erna Permatasari dari SDN Karangsari, Kecamatan Ciawi. Saya Wadroni Daroni dari SDN 1 Bugel, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar Bu Erna hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Nah Bu Erna kan akan melakukan coaching ya. Sebelum melakukan coaching nanti di sini saya akan bertanya dulu terlebih dahulu kepada Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya santai saja Bu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu. Ini waktu yang saya tunggu-tunggu. Dari ketiga kompetensi yang harus ada ketika proses coaching, dari present, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan, kemudian dengan memancing pertanyaan yang berbobot gitu ya. Saya ada satu kompetensi yang masih ingin saya kembangkan Bu, yaitu adalah mendengarkan. Karena terkadang kalau dalam proses coaching ini, proses mendengarkan itu gampang-gampang susah Bu gitu. Betul sekali Bu Erna ya. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu lebih spesifik ke mendengar aktif ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagian mana yang nanti akan saya amati, yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang mana? Mungkin dari seluruh proses itu yang ingin saya difokuskan gitu Bu ya, yang tadi seperti yang tadi saya bilang, yaitu ketika saat coach berbicara dan saya menjadi pendengar, saya ingin Ibu bisa mengarahkan atau istilahnya bisa memberi masukan kepada saya, apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik, sudahkah saya menjadi seorang coach yang baik. Jadi Ibu lebih menekankan ke pendengar yang baik ya, seperti itu. Nanti ketika pelaksanaan coachingnya, kompetensi yang ingin saya lihat ketika Ibu melakukan coaching itu ke pendengar yang baik, seperti itu ya. Dan ada pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada saat ini? Yaitu saya kalau menilai diri sendiri itu terus terang Bu, saya mengakui bahwa saya belum bisa menjadi pendengar yang baik karena terkadang suka greget gitu Bu. Jadi ketika ada yang curhat atau meminta arahan, saya kadang suka pengen ikut bicara gitu Bu. Itu yang ingin saya istilahnya saya asah kemampuan itu, sehingga karena ya itu saya menilai bahwa diri saya ini belum bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Ya, baik. Jadi penilaian terhadap Ibu itu, Ibu masih belum bisa untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang baik, seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan saya sudah pasti, saya semoga bisa menjadi coach yang baik ya Bu ya, bisa memberikan pengaruh yang baik buat rekan sejawat saya apabila ada rekan sejawat atau teman yang membutuhkan arahan atau membutuhkan masukan, walaupun saya hanya menjadi pendengar yang baik, menjadi coach yang baik, sehingga teman saya terbantu, kemudian saya pun bisa memberikan bantuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman saya. Baik. Bagus sekali ya Bu ya harapannya, mudah-mudahan harapan Ibu bisa tercapai. Amin Ibu, terima kasih. Sekarang silakan lanjutkan melakukan coaching dengan rekan ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu.
Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Ibu. Aduh Pak Fuad kemana aja ini? Saya baru lihat Pak Fuad hari ini. Padahal dari tadi saya cari-cari Pak Fuad loh. Soalnya tadi pagi saya ngeliat pas datang kayaknya Pak Fuad lagi ada sesuatu kah gitu. Soalnya kayaknya diam aja gitu. Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya memang mempunyai permasalahan gitu Bu, terutama terkait siswa di kelas. Siswa di kelas, saya itu merasa bahwa siswa di kelas saya itu kurang antusias ketika belajar. Saya berpikir sendiri gitu, apa yang membuat siswa-siswa ini kurang antusias. Ya. Selain itu juga tugas-tugas yang diberikan hampir 40% siswa tidak mengerjakan. Berarti Pak Fuad lagi sedang ada masalah ya? Ya. Oke lah, berarti mungkin harus ada pembicaraan khusus mungkin ya Pak Fuad ya. Apa mau di sini atau mau di mana? Kita Boleh, Bu, di sini aja. Ya, Oke. di sini aja. Mangga kalau misalkan Pak Fuad ada yang ingin istilahnya di-sharingkan atau bagaimana gitu silakan. Ya diantaranya tadi yaitu tentang siswa Bu. Siswa saya itu tadi kurang antusias dalam kegiatan belajar, kemudian tugas-tugas yang saya berikan hanya 40% siswa yang mengerjakannya gitu dan mengumpulkan. Nah saya berharap mendapatkan solusinya. Saya kadang berpikir sendiri bagaimana gitu cara mendapatkan solusi ini gitu. Mungkin sekarang waktunya ya kita bisa bersharing, mungkin Pak Fuad juga bisa istilahnya dari melalui pembicaraan yang kita lakukan sekarang, Pak Fuad bisa menemukan jalan keluarnya gitu ya. Nah, yang sebenarnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Fuad sekarang ketika ada masalah ini? Perasaan saya yang pertama was-was gitu, karena saya takut siswa ini terutama di kelas gitu ya, kelas mereka lebih tidak dapat diatur gitu, kemudian tugas-tugas juga tidak masuk gitu. Jadi saya rasa pembelajaran yang saya sampaikan di kelas tidak ada artinya gitu Bu. Seperti itu mungkin saya was-was. Ya sudah identifikasi masalahnya sudah ketahuan ya Pak ya. Ada siswa yang memang kurang antusias gitu ya. Nah, kira-kira kalau ada nggak rencana yang akan Pak Fuad lakukan supaya masalah ini bisa teratasi? Kira-kira ada nggak apa yang mau Pak Fuad lakukan? Rencana saya sih mungkin akan membuat atau merencanakan atau merancang pembelajaran yang lebih aktif lagi, yang bisa memancing siswa lebih aktif lagi di dalam kelas, metode yang bisa lebih menyenangkan ya dalam kegiatan pembelajaran, atau juga metode-metode lain diskusi, atau bisa juga saya menambahkan berbagai macam media gitu pembelajaran yang dapat menumbuhkan antusiasme siswa ketika belajar. Itu mungkin yang rencana yang saya akan laksanakan pada saat ini. Itu rencana-rencana yang akan Pak Fuad lakukan itu. Kira-kira kalau dari rencana yang akan Pak Fuad lakukan, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya ada di berapa? Di level berapa Pak Fuad? Kalau Pak Fuad melaksanakan rencana itu? Tingkat keberhasilan menurut saya mungkin nanti saya bisa di skala 8 lah, skala 8 mudah-mudahan rencana saya ini dapat tercapai gitu.
skala 8 itu sudah lumayan loh Pak Fuad ya, berarti Pak Fuad sudah tahu apa yang akan Pak Fuad lakukan gitu ya. Nah kira-kira kalau Pak Fuad nanti ketika akan melaksanakan aksi itu apa yang siapa saja yang akan Pak Fuad libatkan dan apa yang akan Pak Fuad lakukan? Ya, yang saya akan libatkan di sini mungkin rekan saya ada Pak Wisno bisa membantu saya untuk mempersiapkan, kemudian menyediakan juga perangkat-perangkat dalam hal ini untuk pembelajaran ya, media-media yang lain, misalkan fokusnya ke proyektornya gitu. Kemudian dari media tayangnya seperti video ataupun PowerPoint, presentasi mungkin yang akan saya libatkan dalam membantu saya untuk melaksanakan rencana tersebut. Berarti tadi masalahnya adalah anaknya yang kurang minat ya, kurang dan berimbas kepada kemampuan atau kompetensinya. Kemudian Pak Fuad ada rencana untuk ada metode dan mungkin strategi yang baru ya yang akan Pak Fuad lakukan. Kalau tadi saya melihat skala dari 1 sampai 8 dan Pak Fuad sudah menjudge bahwa itu skala 8 yang akan Pak Fuad lakukan, kira-kira menuju ke 8 itu Pak Fuad ada hambatan nggak? Sudah pasti ada ya Bu, karena sesuatu hal membutuhkan proses ya, hambatan-hambatan tersebut mungkin nanti saya identifikasi lagi apa yang menjadi hambatan utamanya gitu pada rencana tersebut. Saya juga berharap dan yakin juga insya Allah hambatan-hambatan itu dapat terselesaikan. Tadi Pak Fuad sudah punya komit ya untuk melakukan aksi itu, sudah punya komit dan sudah tahu juga siapa-siapa saja yang akan terlibat. Nah, hambatannya juga Pak Fuad sudah tadi jabarkan. Berarti alhamdulillah Pak Fuad sudah bisa menemukan solusi dari masalah Pak Fuad. Gitu. Terima kasih. Ya, Pak Fuad sudah bisa mengidentifikasi, sudah tahu rencananya yang akan dilakukan dan sudah siap dengan keberhasilan yang akan Pak Fuad raih. Sepertinya Pak Fuad sudah menemukan solusi kalau begitu. Ya, sudah ada cara ya. Ngobrol-ngobrol sama Ibu, saya jadi lebih pikiran saya lebih terbuka gitu Bu. Baik, dapat berpikir menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhamdulillah. Nah, apa nih Pak Fuad yang akan Pak Fuad lakukan nih membuat media atau strategi yang baru ini? Kapan nih Pak Fuad yang akan Pak Fuad lakukan? Mulai besok insya Allah. Oke, siap. Merencanakannya insya Allah besok. Baik, itu komit Pak Fuad kan? Oke, terima kasih Pak Fuad. Berarti Pak Fuad sudah bisa mengatasi masalah Pak Fuad sendiri. Alhamdulillah, berarti tujuan kita pembicaraan ini sudah bisa didapat. Pak Fuad sudah bisa menyelesaikan masalah Pak Fuad. Semoga Pak Fuad nanti tidak termenung lagi ya Pak Fuad ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya ada ini lagi dulu Pak Fuad ya. Iya, pamit Pak Fuad. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Ibu. Ya, saya lihat tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya, sudah Bu. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Bu Erna. Pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa tadi ketika melakukan coaching? Alhamdulillah, kalau tadi waktu sebelumnya saya masih istilahnya belum pede gitu Bu ya mengenai proses coaching ini, karena saya merasa menilai diri sendiri bahwa saya belum menjadi pendengar yang baik dan ada mungkin sedikit yang saya belum bisa memancing pertanyaan yang berbobot gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali latihan, kemudian ada petunjuk juga arahan dari teman-teman dan dari Ibu juga, sehingga saya bisa melalui itu dan alhamdulillah mungkin semoga ada peningkatan Bu. Ibu alhamdulillah ya Bu ya, Ibu
jadi ada perubahan ya Bu ya. Terus selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena kalau melihat proses yang saya lakukan sebelum-sebelumnya, saya itu kadang kalau misalkan ada coach yang sedang atau teman sejawat saya yang sedang curhat gitu ya Bu, kadang saya tuh suka ikut bicara gitu, suka ikut memberikan jalan keluar gitu, padahal kan harusnya justru kalau jalan keluar itu harus keluar dari coachingnya itu sendiri. Nah, makanya alhamdulillah saya sekarang bisa menahan diri, itu aja bisa menahan diri untuk tidak ikut komen gitu Bu. Iya, betul sekali Bu Erna ya. Karena memang kita tuh selalu kesulitan ya Bu ya mendengarkan, kadang berujung gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Tapi tadi saya sudah lihat bahwa Ibu melakukan coaching dengan Ibu sudah kegergetan Ibunya itu sudah mulai menurun ya Bu ya. Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coaching untuk menemukan solusi. Saya lihat sudah sesuai ya Bu ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Boleh, tadi kan saya sudah ya berbagian menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi kalau menurut saya tadi dari segi pengamatan saya tuh ketika Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi dari segi tujuannya sudah terlaksana, selanjutnya dari identifikasi masalah yang sudah ada, dan di akhir coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu. Jadi sudah alur ceritanya sudah terjadi. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah sesuai apa yang saya amati Bu? Nah itu alhamdulillah saya juga tadi udah merasa bahwa alur Tirta dari mulai tujuan dari pembicaraannya saya sudah ada, kemudian dari identifikasi, kemudian dari rencana aksi, dan yang berakhir dengan tanggung jawab atau komitmen, itu alhamdulillah semua alur itu sudah saya lakukan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, rencana untuk kedepannya nih Bu, Ibu akan melakukan apa setelah coaching ini? Yang pasti saya akan mengaplikasikannya di tempat tugas saya mungkin ya Bu ya, karena pastilah di setiap tempat itu pasti ada saja masalah, dan bahkan ada teman yang membutuhkan masukan, arahan, tapi bukan untuk kita gurui gitu, tapi biarkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Ya semoga saya bisa menjadi coach yang baik, bisa memberikan kontribusi yang positif buat teman-teman sejawat saya. Bagus sekali ya Bu, rencananya mudah-mudahan berjalan lancar, Ibu bisa menjadi sahabat yang baik juga untuk rekan-rekan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Ibu juga bisa selain rekan ini siswa Ibu juga ya untuk menemukan untuk memecahkan masalah-masalah, karena masalah itu tidak hanya ditemukan Bu ya, ada juga di siswa seperti itu. Saya rasa percakapan itu seperti itu. Ibu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya Ibu makin sukses makin lancar. Amin, sama-sama Terima kasih ya Bu Ibu ya.